Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aitidayanti Daulay, 2030200009. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga dari Pak Muhammad Latif Fahri MKompi yang berjudul tentang 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum kuliah. Baik teman-teman, kuliah itu bukan sekedar mengejar nilai, lulus, dapat ijazah, toga dipindah, dapat gelar sarjana, cari kerja. It's more than that. Pola seperti itu memang gak salah teman-teman. Tapi apa iya, seperangkat alat indera yang Allah ciptakan pada tubuh kita ini hanya digunakan untuk menjalani rutinitas standar kayak gitu? Teruntuk teman-teman yang mempersiapkan dunia kampus atau dunia kuliah, karena lebih baik mempersiapkan daripada menyesal di kemudian hari. Sebetulnya nggak ada definisi khusus yang akan kita bahas teman-teman, karena kehidupan kampus yang ideal itu bakal sangat subjektif. Jadi menurut siapa, latar belakang seperti apa, dan prasarananya yang kayak gimana, bidang seperti apa yang kita minati, dan sejenisnya. Nah teman-teman, berikut adalah 3 hal yang sama-sama kita perhatikan saat masuk dunia kuliah. Yang pertama adalah memilih universitas. Itu memang penting, tapi kalau ada yang lebih penting dari itu justru adalah mempersiapkan dan mendesain dunia kampus, dunia kuliah, dunia mahasiswa yang seperti apa yang kita lewati. Ingin jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja aktivitasnya, kupu-kupu, kuliah pulang, atau kuliah sambil mengikuti beberapa organisasi, kuliah sambil jualan, kuliah rapat kompetisi, ikut kegiatan sosial, teman-teman yang tentukan. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau hanya kuliah untuk mendapatkan nilai ijazah, maka kita bakal tertinggal jauh dengan mereka yang membekali dirinya dengan kemampuan komunikasi, dengan berpikir kritis, dengan kemampuan kerjasama dalam tim, dan soft skill lainnya. Kuliah bukan hanya sekedar mengejar nilai hitam di atas putih. Bukan berarti nilai itu tidak penting ya. Itu penting karena akan memenuhi syarat administrasi ke level dan tahap selanjutnya. Tapi itu hanya satu dari banyak hal lain di dunia kampus dan dunia mahasiswa yang bisa kita eksplor dan bisa kita ciptakan. Kalau kuliah hanya sekedar belajar di zaman sekarang bisa dari mana aja. Boleh jadi teman-teman akan jadi tahu lebih cepat, bisa belajar dan mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan saat teman-teman belajar online. Belajar di dunia maya, ikut kursus-kursus tertentu, jika itu terstruktur dan fokus. Nah, kehidupan kampus dan kuliah itu salah satu tujuannya adalah membentuk cara berpikir kita agar bisa lebih terstruktur dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Bentuknya bisa apapun, tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Justru aneh, ketika udah lulus terus mikirnya masih buat diri sendiri, mulai dari target, rencana, cadangan, self-awareness, atau mengenal diri. Yang jelas ini butuh waktu dan butuh proses mau menjalani. Starting point kita dari mana, atau titik poin kita dari mana, proses atau jalan seperti apa yang akan kita lewati, dan skill apa yang harus kita pelajari, karena itu jauh lebih penting dari sekedar formalitas kuliah di mana saat ini. Yang kedua yaitu jurusan. Yuk kita lihat lagi berulang kali di jurusan apa yang mau kita pelajari selama beberapa tahun ke depan. Bukan sekedar ikut-ikutan tren, karena tren mau berubah-ubah teman-teman. Beberapa pertanyaan yang bisa jadi alternatif untuk kita jawab adalah: yang pertama, jurusan itu akan mempelajari tentang apa? Dari 8 semester kurang lebih kira-kira mata kuliah apa aja yang akan kita pelajari? Kalau teman-teman bisa tahu dosen pengampu mata kuliah apanya, kira-kira bakal siapa, tentu akan jauh lebih baik lagi. Sebagai gambaran lulusannya kira-kira berkarir dalam bidang apa? Kalau teman-teman bisa berkoneksi dengan 2 alumni dan bertanya tentang pengalaman mereka,
Selama kuliah di sana, maka akan semakin menambah perspektif dan rasa yakin teman-teman untuk kuliah di jurusan dan kampus tersebut. Kenapa ini penting? Karena satu jurusan di kampus yang berbeda bisa jadi berbeda. Karena akan ada spesifikasi mata kuliah yang berbeda dan arah dari jurusan serta fakultasnya juga yang berbeda. Ini penting agar kita nggak menyesal di kemudian hari. Fenomena pindah jurusan bisa kita hindari, dan yang paling penting bertanggung jawab dengan pilihan kita. Dan yang ketiga, finansial. Dapat uangnya dari mana? Terlepas teman-teman dari keluarga yang memberi verifiles sekolah dan dibiayai oleh orang tua, ataupun tidak mendapat uang saku dari orang tua, ataupun enggak, atau justru sebaliknya teman-teman sekolah atau kuliah sambil harus bekerja dan punya tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan keluarga dan orang tua. Maka for me, personality that descent. Bagaimana finansial kita saat kuliah tetap menjadi pertanyaan yang harus dan mau nggak mau kita jawab. Karena untuk yang kuliah yang dibiayai orang tua, maka bersyukur, tapi mau sampai kapan minta sama orang tua? Untuk yang membiayai diri sendiri, baik dengan beasiswa maupun bekerja, maka gimana caranya meningkatkan penghasilan, bangun relasi, dan seterusnya. Mempelajari finansial sedini mungkin, apalagi untuk teman-teman yang punya KTP, itu sebuah keharusan. Semakin ditunda tidak akan mengurangi beban dan tanggung jawabnya. Nah, karena ilmu tentang finansial itu luas, mulai dari menabung hingga investasi, maka mulai aja dulu dari hal paling simpel. Selama ini uang yang kita dapatkan sumbernya dari mana? Kalau masih dari orang tua, kapan ya bisa menghasilkan sendiri? Kalau udah menghasilkan sendiri, kapan ya bisa nabung dan ngasih ke orang tua? Kalau udah sampai ke situ, kita masuk ke tahap berikutnya. Gimana ya melipat gandakan uang? Nah, teman-teman, setidaknya 3 hal tadi: pengetahuan, perspektif, pengalaman, relasi, ataupun pertemanan, skill, dan bukan nggak mungkin finansial kita sendiri. Mungkin dari tiga tahapan tersebut, teman-teman dapat memahami apa yang saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.